Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teori bilangan di pertemuan ke berapa ini? Keempat ya. Baik, hari ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang kongruensi. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan keterbagian. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kongruensi. Apa itu kongruensi? Apakah mahasiswa semua sudah pernah mendengar apa itu kongruensi? Baik, kita masuk ke definisinya dulu. Apa itu kongruensi? Ini definisinya dulu ya. Definisi dari kongruensi itu adalah jika sebuah bilangan bulat M yang tidak nol, jadi syaratnya misalkan ada bilangan bulat M itu tidak nol, membagi selisih A dibagi B, A dikurangi B, maka dikatakan A kongruen dengan B modulo M dan ditulis A kongruensi B modulo M seperti ini. Jadi kongruensi itu dikatakan jika ada M itu tidak nol, suatu bilangan bulat membagi selisih, membagi M itu membagi dari A dikurangi B, maka dikatakan A itu kongruen dengan B modulo M, begitu. Maka akan ditulis seperti ini. Jika A dikurangi B tidak habis dibagi oleh M, maka dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo M, atau dapat ditulis seperti ini. A tidak kongruen terhadap B modulo M. Jadi kalau M itu bilangan bulat dan tidak nol itu membagi habis A dikurangi B, maka A kongruen terhadap B modulo M. Sedangkan kalau A tidak kongruen terhadap B itu jika A dikurangi B itu tidak habis dibagi oleh M, maka A itu tidak dikatakan kongruen terhadap B modulo M. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya B itu bisa dinamakan sisa dari A ketika dibagi oleh M. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa B itu dinamakan sisa dari A ketika dibagi oleh M. Jadi kalau A itu dibagi oleh M, maka B itu bisa dikatakan sebagai sisanya, sisa saat A itu dibagi oleh M, karena secara tidak langsung itu tidak kongruen seperti itu sesuai definisi ini gitu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan tidak terkait dengan definisi kongruensi dulu? Jadi intinya kongruensi itu jika ada suatu bilangan M membagi A dikurangi B, A itu dikatakan kongruen terhadap B modulo M gitu. Maka dapat ditulis dengan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Contoh di sini adalah contoh nomor 1. Itu ada 27 kongruen terhadap 2 modulo 5, karena 27 itu jika dikurangi oleh 2 itu terbagi oleh 5. Betul nggak? Betul, karena jika 27 itu dikurangi dengan B, 27 itu sebagai A-nya, 2-nya itu sebagai B-nya, sedangkan 5 itu sebagai M-nya. Maka disebut kongruen itu jika 5 itu membagi 27 dikurangi 2. 27 dikurangi 2 itu adalah 25. Terbagi nggak oleh 5? Terbagi, maka bisa dikatakan bahwa 27 kongruen terhadap 2 modulo 5. Seperti itu. Itu konsepnya. Terus yang kedua, ini contoh yang kedua, itu 35 itu tidak sama dengan tidak kongruen terhadap 6 modulo 7. Kenapa 35 tidak kongruen 6 modulo 7? Karena harusnya kalau kongruen itu jika 35 dikurangi 6 itu dibagi 7. Ternyata kalau 35 dikurangi 6 itu berapa? 29. 29 itu bisa dibagi 7 enggak? Enggak ya, tidak terbagi oleh 7. Maka bisa kita katakan bahwa 35 tidak kongruen terhadap 6 modulo 7. Sampai sini dua contoh itu bisa dimengerti ya dari definisi kongruensi. Jadi intinya modulo di sini, M di sini itu tidak boleh sama dengan 0, dan ini harus membagi habis 27 atau A dikurangi B, maka bisa dikatakan bahwa A itu kongruen B modulo M, seperti itu. Ini jika kongruen, kalau yang nomor 2 itu jika tidak kongruen. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya dari definisi dan contoh di atas. Jadi tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan definisi dan contoh dari kongruensi ya, itu
dapat dikatakan bahwa bisa kita katakan bahwa jika M itu selalu M itu lebih besar daripada 0 dan M itu membagi A dikurangi B, maka terdapat T. Betul nggak? Kalau sesuai dengan keterbagian kemarin, definisi keterbagian, jika jika A membagi B kan berarti ada suatu bilangan. Lah ini jika M membagi A dikurangi B pasti ada T. Anggota dari B bilangan bulat untuk A dikurangi B sama dengan M kali dengan T, ya, sesuai dengan definisi keterbagian yang kemarin. Sehingga A kongruensi B modulo M ini sama artinya dengan apa? Yaitu A kongruensi B modulo M atau beda antara A dan B merupakan kelipatan dari M, begitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya A dan B itu merupakan kelipatan dari M, begitu. Jadi jika A kongruen B modulo M dapat juga dinyatakan dengan A kan ini membagi ya, A itu sama dengan apa ini? Sesuai dengan definisi yang asal, A dikurangi B sama dengan MT, maka bisa dikatakan A itu sama dengan MT ditambah B, yaitu A sama dengan B ditambah kelipatan M, ya enggak? Iya, gitu. Jadi secara tidak langsung maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya A itu adalah sama dengan B ditambah dengan kelipatan dari M, karena terdapat T-nya itu terdapat T bilangan bulat, jadi M berapa kalinya T seperti itu, maka dikalahkan berapa kali kelipatan dari M, begitu. Sampai sini bisa dimengerti nggak definisi tersebut? Iya, jadi ini kongruensi itu kalian harus paham dulu definisi keterbagian yang semester yang minggu kemarin sudah kita jelaskan. Di sini juga digunakan, tapi di sini bedanya di sini ada sisa di mana M itu adalah membagi A dikurangi B, begitu. Di mana terdapat ini ya akhirnya dapat ini, seperti itu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada bisa saya lanjutkan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat ya. Langsung saja. Baiklah, kita masuk ke teorema 3.1 terkait dengan kongruensi, karena ini adalah masuk ke bab ketiga ya. Di sini kita andekan ada A, B, C itu adalah anggota B bilangan bulat dan M adalah bilangan asli, maka berlaku sifat refleksif. Refleksif. Jadi kalau misalnya ada A, B, C anggota bilang bulat dan M adalah bilangan asli, maka kan berlaku 3 sifat. Yang pertama adalah refleksif, di mana A itu akan kongruen dengan A modulo M. Jadi A dikurangi A itu akan terbagi oleh A dikurangi A akan terbagi oleh M. Terus simetris. Simetris itu A kongruen B modulo M, maka B itu juga kongruen A modulo M. Jadi M membagi A dikurangi B, maka M juga membagi B dikurangi A, seperti itu. Transitif itu jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M, itu transitif. Jadi nanti akan kita buktikan satu-satu ya dari 3 sifat tersebut. Jadi yang pertama kita akan membuktikan apakah betul bahwa di dalam teorema 3.1 pada kongruensi itu berlaku sifat refleksif, yaitu A kongruen A modulo M. Nah, kita buktikan untuk yang pertama. Tetap ya, andaikan ada A, B, C anggota bilangan bulat dan M adalah bilangan asli, maka berlaku sifat refleksif, yaitu A kongruen A modulo M. Akan dibuktikan, maka di sini kita akan membuktikan bahwa A kongruen A modulo M, di mana sesuai dengan definisi dari kongruensi itu jika M tidak boleh sama dengan 0. Di awal kan kita dikatakan bahwa M itu tidak boleh sama 0, maka M itu membagi 0, begitu. Berarti M itu membagi A dikurangi A, di mana A dikurangi A itu adalah 0, begitu. Kalau A tidak boleh sama dengan 0, maka M itu membagi 0, gitu ya. Iya, begitu. Karena kalau M itu membagi 0 kan masih ada angkanya yaitu 0 ya, maka M itu membagi A dikurangi A. Jadi A kongruensi A modulo M untuk semua A anggota bilangan bulat dan M tidak boleh sama dengan 0. Secara tidak langsung kan terbukti ya kalau M itu membagi A dikurangi A, atau A itu A dikurangi A kan 0, berarti M itu membagi 0 gitu. Karena suatu bilangan 0 kalau dibagi dengan suatu bilangan itu hasilnya
0, kecuali kalau M dibagi dengan 0 lah baru tidak terdefinisi seperti itu. Cara lainnya misalkan A kongruen A modulo M, sebab A dikurangi A itu 0 maka dan M itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini cara lain ya. Tadi kan sudah terbukti itu dengan cara yang pertama, membuktikan bahwa A kongruen A modulo M. Di sini kita akan membuktikan kalau A dikurangi A itu 0 dan M itu tidak sama dengan 0. Begitu. Begitu, maka M tidak sama dengan 0. Begitu, jadi cara lainnya seperti itu, tinggal dibuktikan aja begitu. Karena pada saat suatu bilangan kalau membagi ya seperti ini kenapa kok membuktikan ya, karena dimana A dikurangi A itu 0, dimana M itu tidak sama dengan 0, maka 0 itu dibagi dengan M itu hasilnya juga tetap 0, maka terbukti begitu, seperti itu. Sedangkan yang kedua itu kita akan membuktikan jika A kongruen B modulo M maka B kongruen A modulo M. Jadi akan membuktikan apa ya, betul terkebalikan, di mana A kongruen B modulo M itu berarti apa? M membagi A dikurangi B. Mengambil habis ya. Nah, membagi A dikurangi B. Menurut definisi keterbagian, masih ingat ya, definisi di keterbagian di mana A membagi habis A dikurangi B, M membagi A dikurangi B dapat dinyatakan dengan A dikurangi B sama dengan T kali M. Untuk T terdapat T anggota bilangan bulat. Ya, itu definisi dari keterbagian, yaitu dimana kalau M membagi A dikurangi B itu pasti A dikurangi B sama dengan T kali M, dimana terdapat T anggota bilangan bulat. Jika kedua ruas dikalikan negatif diperoleh, nah misalkan A dikurangi B sama dengan T kali M, kita kalikan dengan bilangan negatif menjadi min A dikurangi B sama dengan min TM. Terus kita pindahkan ya yang positif negatif, sehingga karena ini min di luar otomatis menjadi B dikurangi A. Terus minnya menjadi min T-nya kita kurungkan dikalikan M sama dengan dimana terdapat min T anggota bilangan bulat, karena negatif T itu termasuk anggota dari bilangan bulat. Maka kalau lihat dari ini termasuk apa? Ini termasuk dari definisi itu keterbagian, betul nggak? Dimana terdapat min T anggota bilangan bulat, maka bisa kita katakan bahwa M itu membagi habis B dikurangi A, atau M atau B kongruen dengan A modulo M. Dibalikin aja, jadi dari definisi keterbagian kita bentuk menjadi definisi kongruensi, di mana M membagi habis B dikurangi A itu sama dengan B kongruen A modulo M. Maka terbukti untuk sifat yang kedua, yaitu sifat apa? Simetris, yaitu dimana A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M itu terbukti. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi saya sudah menjelaskan membuktikan bahwa teorema 3.1 itu bahwa ABC anggota bilangan bulat dan M bilangan asli, maka akan berlaku 3 sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Saya sudah membuktikan 2 sifat, yaitu refleksif dan simetris. Untuk sifat yang ketiga, silahkan untuk mahasiswa semua untuk mencobakan bagaimana pembuktian untuk sifat transitifnya. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Jadi silahkan kalian cobakan untuk membuktikan itu ya. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, baik, silahkan ya. Nanti salah satu mahasiswa atau beberapa bisa mempresentasikan jika sudah mencoba untuk membuktikan sifat yang ketiga itu. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke teorema 3.2. Yaitu di sini tentang kongruensi juga. Kalau tadi kita sudah membahas terkait teorema 3.1 terkait sifat-sifat ya kongruensi. Kalau selanjutnya kita akan membuktikan, misalkan andaikan A, B, C itu anggota bilangan bulat dan M adalah anggota bilangan asli, atau N besar itu adalah bilangan asli simbolnya. Jika A kongruen B modulo M, maka A plus C itu kongruen dengan B plus C modulo M. Itu dikatakan seperti itu. Buktikan apakah betul nih kalau misalkan A kongruen B modulo M, maka A plus C kongruen
kongruen B plus C modulo M. Ayo kita buktikan. Jadi kita buktikan dulu untuk A kongruen B modulo M, berarti di sini kan sesuai dengan definisi kongruensi itu sama dengan M membagi A dikurangi B. Betul ya? Menurut definisi keterbagian, jadi kita ingat ke definisi keterbagian, M membagi A dikurangi B dapat dinyatakan sebagai A dikurangi B sama dengan T kali M. Untuk, maaf, ini bukan untuk semua ya, tapi terdapat T anggota bilangan bulat. Itu ada kesalahan. Maka A dikurangi B plus 0 itu sama dengan TM. Betul nggak? Kalau misalkan kita tambahkan dengan 0, tetap aja A plus B plus 0 itu sama dengan TM. Betul. Oke, lah 0 di sini kita ganti menjadi C min C. Bisa nggak? Bisa, C min C. C min C itu kalau kita jabarkan, nah di sini C min C, C-nya itu masuk ke A, jadi A plus C, sedangkan tetap min, B-nya keluar terus min C, min C-nya keluar min berarti plus C. Jadi C min C yang mewakili 0 itu kita jabarkan menjadi A plus C min B plus C sama dengan TM. Jadi ini senilai dengan ini, di mana 0 itu digantikan dengan C min C. Paham sampai ini? Oke. Dengan seperti ini kita lihat ini bentuknya sudah mirip apa? Bentuk apa? Keterbagian ya. Kalau kita rubah menjadi bentuk keterbagian kan ini T terdapat T anggota bilangan bulat. Maka kita bisa mengatakan kita simpulkan bahwa M membagi A plus C dikurangi B plus C. Atau kalau kita rubah menjadi bentuk kongruensi menjadi apa? Ya ini menjadi A plus C kongruen B plus C modulo M. Jadi dari bentuk definisi keterbagian kita rubah menjadi bentuk definisi kongruensi. Paham sampai sini? Paham ya? Mudah ya? Jadi gitu. Jadi tahap pembuktiannya seperti itu. Jadi sebenarnya di teori bilangan mau keterbagian atau kongruensi itu intinya kalian memegang definisi di awal. Habis itu bentuk pembuktian apapun tinggal mengikuti. Yang penting masuk ke logika dan bisa terbukti seperti itu. Terus yang selanjutnya itu teorema 3.3. Kalau 3.2 tadi sudah, ini 3.3. Itu andekan ada A, B, C anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli atau N besar. Jika A kongruen B modulo M, maka A kali C kongruen BC modulo M. Jadi kita akan membuktikan itu. Ya. Nah, jadi kalau A kongruen B modulo M, maka akan AC kongruen BC modulo M. Begitu kita buktikan. Betul nggak? Betul dong. Betul nggak sih gitu? Ya kita buktikan dong. Kita buktikan di mana kita definisikan dulu A kongruensi B modulo M itu sama ada dengan apa? Sama dengan M membagi A dikurangi B sesuai dengan definisi kongruensi. Terus menurut definisi keterbagian M membagi A min B itu dapat dinyatakan sebagai apa? Ya A min B sama dengan TM. Terdapat T anggota bilangan bulat. Begitu. Jadi A min B sama dengan TM terdapat T anggota bilangan bulat. Kalau sudah seperti ini, kan kita dapatkan seperti ini ya. Ini sesuai dengan definisi keterbagian dari ini. M membagi M membagi A min B, maka diperoleh A min B sama dengan TM terdapat T anggota bilangan bulat. Habis itu, ruas kiri dan ruas kanan, karena kita akan membuktikan bahwa AC kongruensi BC modulo M, kita kalikan ruas kiri sama kanan, kita kalikan dengan C, maka A min B kali C sama dengan TM kali C. Terus kita jabarkan menjadi AC min BC sama dengan TC-nya kita gabungkan dalam kurung sama dengan M. Karena C itu sama-sama anggota bilangan bulat, maka TC itu adalah terdapat TC juga termasuk anggota bilangan bulat. Kalau sudah seperti bentuknya seperti ini kan bisa kita rubah menjadi bentuk keterbagian. Jadi diperoleh M membagi AC min BC atau sesuai dengan definisi kongruensi menjadi AC kongruen BC modulo M. Paham sampai sini? Maka terbukti nih bahwa AC kongruen BC modulo M dari ini definisinya. Paham ya untuk teorema 3.3. Jadi untuk teorema 3.2 dan teorema 3.3 silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA group. Baiklah, kita akan masuk ke contoh. Kalau tadi kita hanya cukup
berbicara atau membahas terkait teoremanya secara umumnya, secara rumusnya, pembuktiannya, kita masuk ke contoh nih. Contoh penerapannya modulo itu kongruensi itu seperti apa begitu. Jadi di sini soal nomor 1, tentukan sisa ketika 6 pangkat 1987 dibagi oleh 37. Ya. Jadi di sini kita akan membuktikan sisa dari pembagian tersebut, modulunya ya, sisanya. Kalau modulo kan pembaginya, ini sisanya. Jadi di sini ini kan 6 pangkat 1987 ya kan. Jadi bagaimana caranya ini tuh bisa disederhanakan. Jadi di sini kita sederhanakan biar ini menjadi 6 kali 6 1986. Nah, kenapa menjadi 1986? Karena ada 16 yang dikeluarkan. Ya, terus kita sederhanakan 1986 itu sama dengan 2 kali 998, maka bentuknya akan berubah menjadi sini. Ya, karena 6 pangkat 2 itu berapa? 6 pangkat 2 itu kan 36. Padahal 36 itu harus dibagi oleh 37 karena yang ditanyakan adalah 37, betul nggak? Maka sisanya itu harus berapa agar ini menjadi 37? Ini harus berapa? 36 min 1 ya kan? Kalau sesuai dengan definisi modulo itu adalah A min B, M membagi A min B, begitu loh ya, atau A kongruensi B modulo M, begitu. Maka ini kan 6 pangkat 2 kan 30. Nah, untuk dapat dibagi oleh 37 kan harus dikurangi dengan, agar dapat nilai 37 kan dikurangi min 1, jadi plus 1, jadi 37. Maka ini bisa dibagi menjadi 37. Begitu ya. Terus ini 6, ini kan tadi didefinisikan seperti ini. Lah, terus sisanya, ini kan kita ngomongin sisa ya. Tadi kan 6 pangkat 2 itu kan sisanya min 1. Kita tuliskan di sini min 1. Berarti 6 kali min 1 pangkat 339. Karena ini 339 itu bilangan ganjil, maka ini tetap min 1 ya. Min 1 dipangkatkan ganjil kan tetap min, kecuali kalau dipangkatkan genap itu baru 1 jadi positif. Berarti min 6. Nah, di sini karena 6 pangkat 1987 itu sama dengan min 6 ya kan, sesuai dengan perhitungan ini. Bentar. Maka sama dengan min 6 sama dengan min 43. Kenapa kok di sini 43? Karena biar apa? Biar min 6 itu dikurangi berapa, hasilnya itu 37. Karena min 6 dikurangi min 43 itu adalah 37. Maka di sini adalah min 43. Maka karena sisa itu adalah B seperti definisi awal, A min B itu B-nya itu sebagai sisa dari keterbagian tersebut. Maka sisa pembagian tersebut adalah min 43. Sampai sini paham? Begitu ya. Jadi intinya untuk mencari sisa itu sebenarnya kita mencari, kalau A kongruensi B modulo M, sebenarnya kita lagi mencari B karena sesuai definisi B itu adalah sisa dari suatu pembagian dalam kongruensi. Seperti itulah, dapatlah min 43. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya.